Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana dari kelas 12 TKJ 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan konfigurasi counter panel hosting dan share hosting. Jadi untuk pertama teman-teman bisa menggunakan Debian 12. Untuk yang share hosting saya menggunakan Debian 7. Teman-teman mau pakai berapa aja bisa. Pertama kita bisa ke VirtualBox, lalu start saja. Untuk settingnya teman-teman bisa ke network, lalu untuk adapter satu ini Ozone adapter 2 ini menggunakan NAT seperti ini teman-teman. Nah jika sudah, teman-teman bisa login dengan root lalu dengan password yang teman-teman sudah install sebelumnya. Jika sudah, teman-teman bisa ketik nano spasi /pc/network/interface. Nah, nanti teman-teman akan masuk di konfigurasi seperti ini. Scroll saja ke the primary network interface, lalu hapus, lalu ketik setting untuk IP untuk adapter 1. Lalu untuk allow ini teman-teman bisa ganti menjadi auto. Device nya ini tetap NPOS 3 teman-teman, tidaknya menjadi static. Enter saja lalu tab ketik address 92.168.1.27. Ini untuk IP kita .netmas. Nah untuk agar cepat teman-teman bisa copy di adapter 1 ini, Ctrl K saja, lalu klik saja ke Ctrl U untuk pastanya, enter lalu Ctrl U kembali. Untuk setting IP untuk adapter 1 ini diganti menjadi adapter 2 NAT. Nah ini menjadi NPOS 8 teman-teman, ini juga menjadi NPOS 8. Initnya teman-teman harus mengganti menjadi DHCP. Jangan sampai teman salah untuk konfigurasinya, karena untuk konfigurasi selanjutnya tidak akan berhasil jika salah. Ctrl X saja, lalu Y, enter untuk men-save konfigurasinya. Jika sudah, teman-teman bisa service pada network dengan ketik /etc/init d/networking restart, enter saja. Nah, ini ada salah teman-teman, ini tidak pakai spasi, enter saja. Nah jika sudah seperti ini berhasil, lalu teman-teman bisa cek IP-nya untuk adapter 1 dengan ketik IP A. Sudah masuk, lalu teman-teman bisa lakukan penginstalan dengan NetTools. Ketik saja pt get install NetTools, enter saja. Nah ini teman-teman bisa baca di sini kita diminta untuk mengisi DVD satunya ke device saja, lalu optical drive ini teman-teman isi DVD 1 ya, tapi yang Debian 12 itu. Enter saja. Lalu teman-teman bisa cek IP adapter 2 nya dengan ifconfig, tidak menggunakan spasi. Lalu akan masuk. Nah jika sudah, teman-teman bisa ketik kembali nano /etc/source.this, enter saja. Nah ini teman-teman akan konfigurasi, teman-teman bisa ketik seperti ini, dep tp dep Debian form trip free. Ini kontrol saya teman-teman agak cepat. Ctrl U untuk mengkopinya. Untuk di sini hanya form ini ditambahkan updates.
dan yang non free firmware ini dihapus saja. Ini juga dihapus non free firmware. Nah, lalu untuk di buku ini teman-teman bisa ngisi security. Lalu di Debian tambah juga main security. Lalu di dep ini teman-teman ganti menjadi security. Ya sudah, Ctrl X saja, lalu Y untuk men-save konfigurasi teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa lakukan update dengan ketik update. Tentu saja dia akan menginstal, mengupdate sendiri. Untuk konfigurasi teman-teman harus ada internet dari awal ya teman-teman, jangan sampai tidak ada karena nanti tidak akan berhasil konfigurasinya. Nah, kita akan menginstal webminnya juga. Kita bisa melihat beberapa kemungkinan dalam beberapa Tunggu saja. Begini, tunggu saja, sinyal kurang bagus. Ada juga lagi ya kan? Baik, selanjutnya teman-teman bisa install CRL nya. PT install get install saja. Jadi saya pause dulu karena videonya sangat lama, sinyal kurang bagus. Nanti akan setelah muncul kembali perintahnya baru kalian bisa install CRL. Jika sudah, teman-teman bisa ketik dengan CRL. Oh, ini menggunakan itu. Setup. Repost .sh http s.2 raw .github user content .com. Lalu webinnya 2 kali. Admin admin master setup .sh. Itu saja. Ini sudah, teman-teman bisa ketik kembali sh setup di pos sh. Bentar, coba ketik ya. Dengan menginstal terus saja. Tunggu saja ya teman-teman.
Baik, selanjutnya tadi karena lama jadi kita pause. Jadi setelah itu kita bisa apt get install webmin, bisa webmin ya. Saja. Oke ya. Itu saja. Jadi internet teman-teman harus lancar ya teman-teman. Baik teman-teman, jika sudah terinstall, ini memang penginstalannya agak lama, tapi teman-teman tunggu saja sampai ada pagar seperti ini. Jika sudah, teman-teman ke control panel, karena banyak yang diinstal jadi agak lama. Lalu pergi ke network internet, network sharing center, saya pergi ke change adapter setting. Nah, di network tadi yang di teman-teman di VirtualBox ini, yang di setting ini, teman-teman bisa cek networknya dari adapter 1 ini. Ini yang sound adapter yang kedua berapa. Jadi teman-teman tahu untuk membukanya yang mana. Teman-teman bisa cek tunggu lama. Nah, ini adapter 2-nya. Pergi ke properties, setelah itu pergi ke IPv4. Ini teman-teman. Lalu use saja, tulis IP-nya dengan 192.168.100.3. Ini klik saja, nanti akan muncul. Oke, close saja teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa lanjut pergi ke Chrome ya teman-teman. Oke, Chrome. Jika sudah, isi IP teman-teman. Ini 10.000 teman-teman. Enter saja. Enter saja. Baik, selanjutnya ini teman-teman sudah masuk. Jadi tadi saya sebenarnya ini gagal, jadi kita banyak percobaan di API ini teman-teman. Jika tidak muncul IP teman-teman ini harus 192.168 di yang ini teman-teman, di kanan dari kursor terus IP-nya seperti itu. Jika gagal, teman-teman coba cek di mesin ini. Jika tidak ada, tadi saya cek tidak ada, jadi ini harus NAT. Lalu di ini jangan sampai salah teman-teman, ini harus konfigurasi seperti ini. Di awal tadi sudah benar, jangan lupa servis kembali. Nah, setelah itu nanti akan berhasil. Lalu kita bisa ketik root aja, passwordnya, login saja.
setting. Dia akan masuk seperti ini. Kalau misalnya muncul belum muncul. Terus saja agak berat dia. Baik, sudah masuk. Jadi ini konfigurasi dari counter panel hosting seperti ini caranya. Lalu kita bisa lanjut untuk yang share hosting. Kita bisa lanjut untuk yang share hosting ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa ke total box saja. Lalu ini yang menggunakan Debian 7 ya, share hosting saya. Untuk settingnya teman-teman bisa menggunakan sound adapter seperti ini saja teman-teman. Baik teman-teman, untuk setting seperti itu. Lalu untuk yang Debian 12 tadi yang kita gunakan untuk control panel hosting itu bisa di off aja teman-teman, dimatikan. Lanjut kita bisa mengerjakan yang share hosting. Itu menggunakan Debian 7. Kita start saja. Pak ada kabel pendek nggak? Ada. Baik, jika sudah kita masuk ke Debian 7-nya. Lalu ketik saja root. Passwordnya seperti yang install tadi. Baik, jika sudah masuk, kita bisa ketik nano slash c slash network slash interface. Itu masukkan konfigurasinya dulu. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kita bisa ke allow ini. Nanti menjadi auto. Itu, ini face-nya tetap ini TH0 ya teman-teman. Kemudian ini static diganti menjadi ini static. Enter saja, tab, lalu ketik address 92.68 ketik. Terus 127. Nah, ini nomor absen saya teman-teman. Ini IP-nya bisa diikuti saja. Lalu ketik nesmas 255 355. Baik, jika sudah ini teman-teman bisa copy saja. Di Ctrl K saja, Ctrl K, Ctrl U, lalu Ctrl U saja untuk paste. Enter. Ini beri jarak ya teman-teman. Lalu itu ini ditambah menjadi titik 2 di sebelahnya. Lalu ditambah angka 1 teman-teman. Juga untuk initnya tetap init static dan ini diganti menjadi 28 ya teman-teman. Jadi sudah Ctrl X lalu Y enter. Konfigurasi ini jangan sampai salah teman-teman, karena nanti kita akan mencoba networking service. Kita ketik service networking restart. Nah, dia akan oke seperti ini teman-teman, tapi jika gagal maka cek saja konfigurasinya berarti ada yang salah. Lalu kita bisa cek IP hasil konfigurasi kita dengan ifconfig. Nah, ini teman-teman di atas bisa lihat nih ada IP kita. Jika sudah, kita bisa install package DNS-nya, domain name servernya dengan apt get install bin 9 ya teman-teman. Enter saja. Biarkan dia menginstal. Lalu klik Y. Ketik saja itu diminta untuk Y atau N. Klik yes. Lalu ini diminta untuk mengganti DVD, mengisi DVD satu teman-teman.
VD1. Lalu ini cari saja yang Debian 7 di VD1, enter. Jika sudah, kita konfigurasi file domain servernya dengan nano spasi /etc /bin /name.com. Misalnya teman, baik, sudah masuk seperti ini. Teman-teman bisa scroll saja ke bawah. Lalu teman-teman bisa isi, bentar, ketik zone, lalu mana kutip rafi.com, seperti itu teman-teman. Beri tanda seperti ini, lalu ketik type master, seperti ini, lalu ketik file, tc bin db traffic, kutip, lalu beri tanda ini juga. Enter saja, beri tanda ini. Ya, sudah seperti ini, teman-teman bisa copy saja. Ctrl saja, lalu Ctrl U, Ctrl U juga. Jika sudah, teman-teman bisa ke zona yang atas untuk diganti menjadi nama belakang teman-teman, boleh mana .id diganti teman-teman. Seperti ini, type masternya tetap, lalu etc bin-nya diganti menjadi db Maulana. Seperti ini. Jika sudah, zone-nya diganti juga di bawah, ganti menjadi 1.200.in.addr.arpa, seperti itu. Type masternya tetap, lalu yang untuk etc bin-nya ini db-nya diganti menjadi db200, seperti ini. Baru Ctrl X, Ctrl V, enter. Jika sudah, kita masuk ke dalam file directory DNS-nya, teman-teman. Ketik cd tc bin. Setiap masuk ke folder directory-nya, ketik cd saja. Jika sudah, teman-teman bisa copy file directory-nya, ketik cp db.local cp rafi, seperti itu. Sudah masuk, lalu yang Maulananya db Maulana, lalu cpdb-nya yang 127, cpdb 127, lalu yang db-nya 200 ini. Jika sudah, kita lakukan hasil konfigurasi pada file directory yang sudah kita copy sebelumnya, ini yang lagi kita copy dengan nano jadi, teman-teman. Jika sudah, kita bisa konfigurasi di dalamnya juga. Untuk yang localhost ini, teman-teman bisa ganti menjadi rafi.com. Rootnya juga diganti menjadi rafi.com yang localhostnya. Teman-teman, jika sudah, langsung saja scroll ke bawah. Untuk yang localhost bawah ini diganti juga. Seperti ini. Lalu untuk ini menjadi IP, teman-teman.
127 IP yang awal. Ini kita bisa copy saja, ini hapus saja agar copy. Jika sudah, lalu yang ininya diganti menjadi www teman-teman. Bawahnya menjadi FTP. Setelah itu untuk IP tetap seperti ini, semuanya ada sama. Lalu Ctrl X, D, enter untuk mesin. Lalu kita isi kembali yang nano db Maulananya teman-teman. Teman-teman. Nah, jika sudah masuk, ini juga diganti seperti tadi. Nah, ini .org.id. Rootnya juga seperti itu. Seperti ini. Lalu localhost-nya juga teman-teman bisa ganti. Lalu untuk IP sama seperti tadi, tapi yang setelahnya yang kita buat sebelumnya. Lalu ini hapus saja seperti itu teman-teman agar tidak lama. Kita Ctrl K saja, lalu Ctrl U. Seperti biasa ini diganti www. Lalu yang bawahnya diganti menjadi FTP. Baik, seperti ini. Ctrl X, lalu Y untuk save-nya kembali teman-teman. Baik, ini ke DB Rafid terlebih dahulu. Hanya beberapa titik di sini. Baik, jika sudah, teman-teman bisa lakukan kembali perintah yang nano db 200 nya. Lalu ininya teman-teman bisa ganti menjadi rafi.com. Sebelahnya juga tetap rafi.com. Baik, selanjutnya teman-teman bisa isi yang INS ini teman-teman. Jadi rafi.com juga. Lalu untuk yang ini teman-teman bisa ganti menjadi rafi.com juga teman-teman. Setelah itu ininya teman-teman bisa menggunakan 7. Lalu Ctrl K saja, Ctrl U. Dan ini yang 28 yang IP tadi. Nah, setelah itu ini teman-teman bisa ganti menjadi tambah www. www.rafi.com seperti itu teman. Lalu ininya teman-teman bisa ganti juga jadi maulana.org.id. Lalu yang bawahnya juga seperti itu teman-teman, maulana.org.id, tambah saja www nya. Ya, supaya ada yang salah konfigurasinya agar tidak gagal teman-teman. Lalu Ctrl X saja, lalu Y, enter untuk save. Setelah itu kita lakukan file konfigurasi name server teman-teman dengan nano kasih slash etc slash resolve.conf, enter saja. Nah, di name servernya teman-teman, enter saja. Lalu di atasnya teman-teman tambah menjadi search rafi.com seperti itu teman-teman. Lalu untuk IP-nya kita bisa ganti juga untuk IP kita 200.100.127. Jadi teman-teman bisa kontrol saja, lalu Ctrl U, lalu enter, kontrol kembali.
Lalu untuk ini yang maulana.org.id. Seperti ini. Lalu untuk IP ini diganti aja menjadi 28 teman. Ya sudah, Ctrl X lalu Y untuk save. Baik, setelah selesai konfigurasi kita lakukan kembali restart teman-teman. Service bin 9 restart. Bentar. Nah, sudah oke semua. Jika gagal teman-teman cek konfigurasi sebelumnya. Lalu kita cek domain yang sudah ditambahkan dari konfigurasi itu dengan nslookup rafi.com seperti itu teman. Kita cek yang rafi.com-nya. Baik, ini Ctrl C saja teman-teman. Tunggu saja. Oke teman-teman, jadi tadi ada kesalahan hingga jadi teman-teman ini tadi saya tidak muncul untuk nslookup ini kan teman-teman harus nslookup rafi.com. Nah, sebelumnya itu tidak muncul sama sekali, dia tulisannya connection timeout, nanti not found ya. Nah, teman-teman bisa service dulu terlebih dahulu ininya. Nah, sudah oke, baru teman-teman bisa nslookup rafi.com, lalu nslookup lagi. Teman-teman bisa nslookup dengan IP teman-teman. Nah, tunggu saja. Nah, ini seperti tadi nih connection timeout teman-teman. Kebongkar mengapit pun sama aja ngajarinya tuh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nih, di sini kan di kanannya connection timeout, lalu saya service kembali, lalu ketik kembali IP-nya ini sebelumnya. Ini cobain 28. Nah, dia akan muncul. Jika tidak muncul, coba saja di service network restart. Lalu jika sudah, teman-teman bisa lanjut. Ketik apt Jangan dulu. Nih orang mau Sidrum Aiden. Nah, ini diminta untuk mengisi DVD 1 ke device, isi DVD 1 teman-teman. Sebelumnya teman-teman ganti dulu DVD 2. Oh, tidak perlu teman-teman, lanjut saja. Nanti sudah Sidrum. Jika sudah teman-teman lanjut saja ke apt Sidrum ADD. Terus saja. Gimana Cik cara bongkar ini Cok biar ini aja. Apa ya? Nah, jika sudah, Putar bro. lalu kita bisa lanjut untuk install PHP-nya. Dengan apt get install prof tpd. Terus saja. Dipakai dah. Nah, sudah down. Setelah itu kita ganti jadi DVD 1 dulu. Cukup sekali aja. Oh, ini sudah masuk DVD 1. Nanti teman-teman jika diminta DVD 1 isi saja. Ini sudah masuk. Jadi lanjut saja. Itu penolongnya.
ini enable teman-teman. Hah? Tahuan. Habis itu punya juga nih, Cik. Habis itu punya ini gimana, Cik? Kembali lah. Wah. Bisa balik. Kiri, Oke, kita bisa ulang dulu. kiri, kanan aja. Ulang saja. Ini yang masih berangkat, Ini coba kita ganti dulu ke DVD 2 ya. Kita pergi ke setting ya, harus tahu. Berapa 10 gitu. Mana yang pojok? Isi DVD 2-nya. Bisa backspec. Nah, jika dari sini tidak akan bisa teman-teman. Ganti saja dulu DVD 2-nya. Lalu teman-teman coba ketik kembali apt Tapi tiba-tiba di sini syndrome hidden. Nah, ini kan muncul DVD 1 tapi nggak apa-apa. ini tuh. Ya. Tabung-tabung gini udah bisa bagus. Ngapain tadi ya? Ya sudah, teman-teman bisa lanjut install package FTP-nya dulu. Ketik saja apt install .tpd. Baik teman-teman, kita lanjut. Ini saya sudah mengerjakannya, sudah melewati 2 konfigurasi, jadi saya ulang saja. Nanti teman-teman ketik dulu apt syndrome hidden. Nah, setelah itu hidden. Nah, jika sudah, teman-teman bisa nih ketika konfigurasi apt get install plus tpd. Nah, karena sudah saya install, sudah saya masuk ke DVD 2 tadi, jadi teman-teman bisa ikuti saja. Nanti saat install Prof TPD itu teman-teman diminta untuk ganti DVD satu. Biasa kita diminta untuk ganti DVD 1. Setelah itu teman ganti lagi DVD 2 seperti itu. Nah, lalu akan masuk ke yang namanya standalone. Kita akan masuk ke standalone, akan terdapat biru-biru di sini dan ada pilihan yang namanya Frominet dan standalone. Ada 2 pilihan. Teman-teman pilih saja yang bawah, langsung oke kan saja, tap lalu oke. Selanjutnya teman-teman bisa lanjut untuk setelah proses instalasi kita lakukan konfigurasi dengan /etc /prof tpd /prof tpd .com seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah masuk, teman-teman bisa scroll saja ke bawah sampai jumpa Aninomus. Nah, ini teman-teman, di include ini di bawahnya teman-teman bisa enter, lalu isi dengan ketik anonymous. Ini dulu teman-teman, anonymous space /file ftp seperti ini teman-teman. Lalu kita ketik user, ini di tab admin seperti itu teman-teman. Kita kembali ketik anonymous kembali di sini teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa copy saja teman-teman.
Ctrl K saja. Nah, seperti itu teman. Lalu yang usernya ini, teman-teman bisa tap kembali, lalu ketik Anonymous, seperti itu teman. Jika sudah, Anonymous tetap, lalu Ctrl X, lalu Y, enter untuk save. Jika sudah selesai buat directory baru, kita masuk ke folder FTP, kita lakukan konfigurasi untuk membuat akun ya teman-teman. Dengan ketik mkdir spasi slice file FTP, enter, lalu chmod min r spasi 777 slice file FTP, enter kembali. Teman-teman ketik kembali cd spasi slice file FTP. Cd ini untuk mengganti perintah teman-teman. Nah, jika sudah terganti perintahnya, kita ketik kembali mkdir. Untuk yang file 1, file 2, lalu file 3 ya teman. Baik, ini tidak boleh dijarak. Seperti ini, lalu teman bisa enter. Lanjut ke user add min d spasi slash ftp slash spasi admin, seperti itu. Jika sudah, lanjut teman-teman isi passwordnya, password admin untuk masuk password. Nah, ini teman-teman isi passwordnya berapa aja. Sudah successful, kita lanjut konfigurasi, kita lakukan restart pada basis FTP nya dan service .ftpd restart itu. Jika tidak oke, berarti ada konfigurasi yang salah teman-teman. Sudah berhasil, sudah oke semua. Kita konfigurasi web servernya teman-teman. Kita install terlebih dahulu web servernya, ketik apt let install apt php Depet itu ya teman-teman. Nah, lalu ya. Ini kita diminta untuk ganti DVD 1 teman-teman. Saya DVD 1, lalu kita enter. Tunggu saja. Jika sudah, kita konfigurasi database server yang ketik nano spasi slash etc slash apache to slash sites and available slash default. Lalu untuk setelah masuk ke sini teman-teman, kita bisa cek di sini teman-teman, kan ada server admin ini. Lalu masternya teman-teman ganti menjadi @rafi.com teman-teman. Lalu Ctrl K saja, lalu Ctrl U. Nah, di sini teman-teman ganti menjadi server name ya teman-teman. Lalu yang di bawah menjadi server alias. Setelah itu webmasternya ini teman-teman diganti menjadi www menjadi maulana.org.id, seperti ini teman-teman. Lalu server aliasnya ini teman-teman bisa ganti menjadi rafi.com saja. Webmasternya dihapus. Lalu jika sudah, Ctrl X, lalu Y, enter.
Jika sudah, kita restart kembali konfigurasi yang sudah dilakukan sebelumnya dengan service patch to restart. Kata orang ini 10 nggak Baik, wajib. sudah service patch restart, sudah oke. Terlanjut konfigurasi file webnya ya teman-teman. Yang ketik nano slash var nano spasi slash var slash www slash index html. Nah, jika sudah masuk seperti ini, selanjutnya ini Ya Tuhan, aku. teman-teman bisa konfigurasi ketik saja. Untuk ini teman-teman bisa ganti ya teman. Ini teman-teman bisa tambah menjadi H1, dihapus ini ya teman-teman, lalu align. Lalu teman-teman tambah sama dengan, nah ini teman-teman bisa taruh di right, di left, atau di teman-teman mau. Saya taruh di center, beri titik dua saja, titik. Lalu beri nama teman-teman. Lalu teman-teman ke P, ini teman-teman hapus saja semuanya. Ini lalu teman-teman hapus saja, tambah lainnya kembali. Pemberitaan sama dengan ini, saya buat center juga. Ini lalu A ref dari kedua ketik php my admin, lalu ketik database @navi.com, beri tanda ini A, seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa copy saja. Ini tetap line setter, lalu ininya ref, lalu ini diganti teman-teman, ini ditambah jadi tanda ini slice, lalu rafi.com. Dan ini ditambah, diganti database-nya menjadi web. Sudah, lalu di bawahnya kembali cek, tetap line center, ref, lalu yang ini teman-teman ganti juga jadi Maulana .id. Jadi ngobrolnya kemana, Cok?
Lalu ini diganti menjadi web. Bapak, Disco, bukan dikirim gitu. Maulana.or.id. Sudah seperti ini. Lalu yang bawahnya ini teman-teman, ini kita hapus saja. Nah, ini kata-kata teman-teman apa seperti ini, diisi terlebih dahulu. Di post dan ditambah align. Nah, yang ini teman-teman, misalnya teman ganti menjadi right seperti itu. Right. Lalu, nah ini kata-katanya di sebelah kanan saya buat tambah dengan terima kasih. Sudah berkunjung di web saya gitu. Jika sudah, ini body HTML. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah, Ctrl X lalu Y, enter teman save. Seperti itu teman-teman. Ctrl X, Y, enter save. Lalu kita lakukan proses instalasi database server teman-teman, ketik apt get install MySQL server MySQL main client. Nah, ini teman-teman password database ini kita input sesuai dengan seperti ini, minta password. Isi saja lalu tab enter, diminta repeat ini. Lalu kita lakukan instalasi database PHP MyAdmin teman-teman. Oke. Nah, kita install dengan adminnya apt get install php. Get install php myadmin. Ketik ya. Nah, masuk kembali, kita pilih instalasi APS itu dengan tombol spasi. Tekan saja tombol spasinya, nanti akan muncul seperti ini. Lalu oke, tap lalu enter. Lalu ketik ini enter saja. Passwordnya diisi kembali, tap lalu enter. Ini passwordnya, tap kembali enter lagi, kita konfirmasi, tap enter juga. Jika sudah, kita pergi ke setting Debian-nya teman-teman. Lalu pergi ke network. Nah, ini teman-teman, name-nya ini. Yang ini teman-teman. Menjadi allow all. Oke. Lalu kita ganti IP komputer di laptop kita, saya gambar. Kontur panel.
control panel. Control panel, lalu networknya, lalu ke advanced center, change adapter setting. Lalu teman-teman cari nih yang kedua tadi yang kita menggunakan. Ditunggu saja nanti nampak dua. Baik, lalu ke properties, ke IP v4 ini teman-teman kita use. Nah ini IP nya kita gunakan 200.100.26 IP sebelum yang digunakan. Saya menggunakan 27 jadi IP aja 26. Nah DG nya .100.1 baru menggunakan IP kita. Lalu yang bawahnya juga seperti itu. Lalu kita oke saja, kita simpan. Nah setelah itu teman-teman bisa download aplikasi WinSCP teman-teman ya teman-teman. Lalu saja di Chrome WinSCP. Jadi sudah kita masuk ke WinSCP nya. Nah ini kita open saja teman-teman. Tunggu saja. Baik, kita buka dulu WinSCP nya. Ini harusnya muncul seperti mau login. Nah, ke new set ini, lalu teman-teman pilih FTP yang FTP teman-teman. Ini non encryption, hostname-nya ini IP teman-teman yang tadi. Nah, portnya ini 21, lalu username-nya admin. Admin. Passwordnya Sebagai revisi teman-teman. Lalu login. Jadi teman-teman kalau WinSCP teman-teman gagal masuk, itu coba teman-teman ke tools, tambahkan saja nih create adapter baru ke control panel, lalu cari yang teman-teman tambah. Seperti ini kan yang 8. Isinya 8 di IP seperti itu. Yang lainnya di disable aja yang tidak terpakai. Lalu teman-teman bisa lanjut ke WinSCP. Lanjut WinSCP, ke new site, masuk ulang, FTP. Lalu username admin. Oke. Baik, sudah masuk terlogin. Lalu teman-teman bisa isi file yang udah kita download sebelumnya. Yang mana file? Itu yang zip share itu tidak ada nggak? Ada dia zip. Ini ya, bendera zip ya? Ya ya. Satu aja. Satu aja. Langsung. Ini bendera zip.
dimasukkan. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya adalah kita coba DNS yang sudah kita konfigurasi. Lalu kita buka Chrome. Apa? Air rapi, Bro. Kasih apa? Kasih rapi. Apa? Lalu ketik grafis. Kalau nggak bisa itu firewall. Seperti itu. Habisin kak. Habisin kak weh itu. Oh, bisa Nah, tuh. sudah Mantap berhasil. kan? Kak. Respect, Bro. Ya. Apa aja saja caranya. Setelah itu kita keluar. Lalu kita ketik kembali MV Bro, bendahara kirim step-step itu, Bro. Bisa. zip Luar otak coba aku. Kami mikir luar otak di. space Poster bar. aja tuh ada tuh. Cek aku. Pahamin aja bisa itu. Semua. Lalu CD space bar www. Ini untuk mengganti perintah. Lalu kita ls saja. Baru hari ini. Nah, sudah masuk benar zipnya. Kita lakukan instalasi package sesuai pada gambar. Kita ketik apt get install zip. Udah. Lanjut ke unzip bendahara.zip. Dia akan masuk seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam database. Nah, masuk ke dalam database, kita ketik perintah pada ini dengan ketik MySQL Ada foto bayar. menu put invent. Nah, passwordnya diisi. Nah, ini sudah masuk ke MySQL nya. Kita buat dulu ininya database nya dengan nama bendahara, create database. Woi. Bro. Bendahara. Terus show database. Ayo, apa itu? Apa sih? Ada apa ya? Bro. Ada, Bro. Woi. Ini menggunakan titik dua. Nah itu baru tadi. Iya, ada. Ada. Nah itu bagi. Aku kirim cok. Mulai kau. Baru buang lagi. Iya. Ada kota tuh bakal jadi. Iya. Ada, Bro. Step-step, Bro. Sudah ke create. Percaya. Ini menggunakan titik koma ini. Nah, hama. Sapu spesialin cok. Keluar dulu. Ini sampai salah perintah itu teman. Nah, coba kita masuk kembali. Lalu kita ketik create database seperti tadi. Oke. Berapa video Kayak bikin? gini. Berapa menit? Jadi teman-teman nanti ketik aja sampai saya tulis itu. Exit saja. Nah, sudah keluar. Jadi sebelumnya itu teman-teman ketik aja perintah MySQL, nanti diminta password, lalu isi password.
Setelah itu teman-teman ketik dengan create database seperti yang tadi, lalu show, buat aja ulang, lalu exit. Jika sudah, kita masuk ke dalam file directory web server. Ketik saja pt get install unzip, sudah down, lalu teman-teman bisa ketik kembali unzip bendahara zip. Lanjut saja. Ini kursor. Nganjip teman-teman, ada yang salah. Baik nih teman-teman. Untuk jika zip ini nanti diminta ini, ketik saja N besar, kita akan keluar, lalu ketik saya service patch restart. Sudah oke, lalu kita buat folder SQL-nya di dokumen. Ini teman-teman bisa lanjut ke Chrome dengan coffee.com/php myadmin. Oke, jadi gitu aja. coffee.com. Kita buka di Firefox saja. Baik, sudah masuk ke PHP MyAdmin. Kita login aja dengan root. Lupa sudah diisi. Baik, sudah masuk, kita langsung pergi ke bendahara. Lalu ke import, access file, SQL. lalu ini uang kasih SQL ini masukkan. Sudah, langsung saja. Impornya sudah berhasil, sudah masuk. Selanjutnya kita buka aja. Nah, dikit lagi tuh. Untuk record ya. Please bisa itu aja terakhir cok. Kalau udah itu udah selesai. Buat biaya admin. Coba saja. Keluar lagi deh. Oh, Sebentar ada kesalahan.
Lah, tadi kan udah. Terus sering koordinasi gitu. Step terakhir aja itu dah. Bisa harusnya. Let's go. Baik, sudah berhasil. Jadi teman-teman jika gagal di servis saja terus menerus karena ini ya sering informasi. Baik, sudah berhasil. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari konfigurasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.